yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam yang berbahagia ini saya mendapat kehormatan bisa berepilog kepada saudara-saudaraku. Saya bukan tamu, tetapi saya juga merupakan keluarga Boneng, dan inilah merupakan kebahagiaan tersendiri bisa ketemu di rantau orang. Hadirin sekalian, tanggal 12 Rabiul Awal sepakat oleh ulama bahwa waktu itu dilahirkan the greatest person in the world, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika dilahirkan berbeda dengan bayi-bayi pada umumnya. Ternyata ada 2 bayi dilahirkan oleh ibunya di dunia ini tidak menangis. Nabi Muhammad dan Nabi Isa alaihissalam. Kenapa semua bayi-bayi yang dilahirkan ibunya terimanan? Disebabkan istahwaza alaihimus syaitan, mulai maka dia dilapo setan. Sentuhan pertama setan itu, setan membuat bangunan, setan membuat fondasi supaya nanti membuat jalan untuk merayu manusia berbuat sesuatu yang bertentangan dengan agama. Itulah sebabnya Rasulullah menganjurkan ketika ibu melahirkan supaya ayahnya itu atau suaminya perempuan itu wa'adzin fil uzunaini, tolong supaya cepat-cepat sang ayah mengambil bayi itu, diazankan di telinga kanan, kalau perlu disunnahkan di telinga kiri. Untuk apa? Supaya merapui fondasi yang dibangun setan itu supaya tidak kuat. Hadirin sekalian, diazankan itu yang kedua di samping gunanya untuk mengajak sholat. Mengajak sholat sedini mungkin, meskipun di kemudian hari nanti baru anak ini bisa melaksanakan sholat itu. Hadirin sekalian, waktuna nabita. Jadi saya tadi dianjurkan untuk selang-selingi bahasa Bugis. Ketika Nabi dilahirkan, mengejutkan ibunya Siti Aminah. Kenapa Nabi Muhammad tiba-tiba sujud? Coba Pak, tiba-tiba sujud. Makanya dipanggil kakeknya Abdul Muttalib, wahai Abul Harith. Panggilan Abdul Muttalib, saya melihat cucumu ini tiba-tiba saja sujud. Itulah sebabnya tarahum ruk'an sujada, Nabi ini digelari sebagai ahli sujud. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, irokudin rona Nabi tay, saking karena beliau itu ahli sujud, ada tanda-tanda sujud di sini Pak, warnanya putih bersih. Ahli sujud, warnanya putih. Wite kosidrak, apa kapo kosidrak, kotan rotedong, yaromege tedong. Saya melihat di sana ahli sujud tidak berwarna putih, tapi mabolong. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Masih kecil sudah sujud. Tapi saya lihat di Makassar kalau sudah dewasa, justru sudah dewasa enggan sujud. Ini Nabi sudah sujud. Makanya Nabi mengajarkan, wahai semua orang tua, adibu auladakum, didiklah anak-anakmu, perintahkan sholat anakmu itu di usia 7 tahun. Kalau 10 tahun diperintah sholat namun enggan sholat, kata Nabi, wadribuhum, silahkan pukul anakmu itu sebagai didikan. Coba mabicu mobil naik sur mas sempajang, ya umur 10 tahun dia mas sempajang, bapak-bapak nih. Tapi sekarang ini hadirin sekalian, wih macuan nih, mak bau tanah nih, dia pernah meluk sujud, dia nabi mas sempajang, maka dia macu-macu apa matu, malolo ko lagi dia mulai, apalagi mina kumacuano. Kita namelo di mate, toba na puwa, toba. Deje na toba, sawi.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu kecilnya Nabi Muhammad, memang saya lihat di Mekah, Pak. Saya lama tinggal di Mekah. Ketika sekolah di Mesir, saya pindah ke Mekah. Jadi saya bolak-balik selama 16 tahun. Alhamdulillah tiap tahun memandu haji di Mekah Al-Mukarramah. Saya melihat Mekah Al-Mukarramah dalam Ibnu Hisham, setiap bayi dilahirkan oleh ibunya waktu itu, semua anak yang lahir di Mekah ini dikirim ke pedalaman. Untuk apa di pedalaman? Karena kota Mekah waktu itu dijangkiti penyakit. Kemudian di pedalaman itu magen kademo. Telur. Kepala tui ele di mana tadi? Setiap bayi dilahirkan itu dikirim ke pedalaman. Yang pertama udaranya segar, yang kedua di pedalaman itu supaya bisa berbahasa Arab fasih. Coba. Makanya ibu susuan Nabi Muhammad itu bernama Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah memiliki seorang anak sebaya atau seumur dengan Muhammad. Waktu itu hadirin sekalian, Halimatus Sa'diyah membagi kedua air susunya. Susu sebelah kiri yang banyak airnya diperuntukkan kepada anaknya. Susu sebelah kanan yang sedikit airnya diperuntukkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi menyusu. Tiba-tiba air susunya Halimatus Sa'diyah habis. Maka Muhammad kecil ini berhenti. Setelah itu anaknya sudah kenyang, dipindahkan Muhammad ini ke sebelah kirinya yang miliknya saudaranya. Muhammad kecil ini ketika dipindahkan di tempat susuan saudaranya, tidak mau membuka mulutnya. Dia namelo. Sudah beberapa kali Halimatus Sa'diyah nakaloi supaya anak ini susu, tidak mau. Apa hikmah di sini? Madicumopi Nabi Muhammad dena melo malai gagana salah surana. Masih kecil enggan mengambil miliknya saudaranya, apalagi miliknya orang lain. Berbeda di Indonesia, oh napa ditongenna? Justru miliknya orang lain itu yang dirampok. Inilah sebabnya kata Rasul, inna zamana karistadara, berputar di ilino. Silalo nama kasih teh, silalo nama ja, angge makasih. Dulu de panamega tawaca, saya belum tahu dulu karena saya lahir 25 Februari 1971. Dulu belum banyak masyarakat kita pintar, tetapi yang paling banyak adalah orang jujur. Ya toh? Onro lampu na torioloy namo pakanu de milibasande ega male iya makokwe na dara na nanala. Sekarang sebaliknya, justru banyak orang pintar saat ini tetapi terlalu sulit menemukan orang jujur. Dulu hanya masyarakat kecil yang diadili. Justru sekarang ini orang-orang besar yang diadili. Itu kata Rasul berubah. Dulu hanya nasabah yang merampok uang di bank. Tetapi sekarang ini justru orang bank sendiri yang merampok uang di bank. Inna zamana kadistadara. Kita sebenarnya keluar. Kita kembali kepada Nabi Muhammad. Usia 6 tahun. Jadi kita dulu riwayatkan ini.
usia 6 tahun Nabi Muhammad ini mengembala kambing, makampi bimbala. Sampai-sampai banyak orang berkata, kenapa Nabi Muhammad itu tidak mengembalai unta supaya melupu-lupui. Jangan pandang enteng namanya hewan, namanya kambing. Sebesar-besar hewan di televisi tunduk kepada tuannya. Ita nih gajah, melupu gajah, tetapi takluk kepada tuannya kalau diperintah. Sebuah-buah harimau tunduk kepada tuannya. Tetapi sekecil-kecil namanya kambing, tidak ada yang mampu memerintah hingga saat ini. Di pegaga mulut perintah ya sengi bebek. Makanya kalau mau berhasil dalam kepemimpinan, silakan akan pibembe koyoro. Pernah Nabi waktu pagi lepas seekor kambing, nalalungi, ia menanarapi melo mani mangari di kubului. Apa kata Nabi? Iku puru lari, ia poso mangelung. Tidak diapa-apain itu kambing, karena ruhama ubainahum, kasih sayangnya Nabi terhadap manusia dan kasih sayangnya terhadap binatang. Ya kui di makor lepe, mantai di kondro nih. Saat ini belum ada yang bisa perintah namanya kambing. Pernah dicoba Pak perlombaan lari, lomba lari kambing di televisi, lomba lari. Makanya kambing itu diberikan kain di punggungnya nomor 1, kambing 2 nomor 2, kambing 3 nomor 3, sampai kambing 9. Banyak penonton. Begitu aba-aba dimulai dengan bunyi tembakan pistol, lagi belok semua.